Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sunin wa ma'mul. Salahi sya'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihina fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala alihi wasallam wa masyayikhina wa liwalidina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk kita semua, para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dimudahin semua urusan-urusan kita, dilunasin semua hutang-hutang kita, anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, yang sedang menghafal Al-Quran, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala wa thani wad'ul yadil yumna ma'a asabi'iha ala ku'il yusra qabidan laha asfala sadri. Al-ku'u huwal azmu alladhi yali ibhamal yadi wasa'idi. Wa thalithu an-nazru ila mawdi'is sujudi walau shalla khalfal ka'bati aw khalfa nabiyyin fayanzuru ila mawdi'is sujudi mutlaqan illa inda qawlihi illallah fayanzuru ilal muhallilah ila ayyusallima wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingga kita bisa hadir bersilaturahim di antara sekian banyak orang-orang yang pada pelesiran liburan. Ya, Bapak Ibu masih istiqomah untuk hadir di majelis untuk sama-sama bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa banyak keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Allah panjangin umur kita, Allah murahin rezeki kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya sehingga kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita halaman 108 ya. Bagian yang kedua, as-sunanul lati fi athna'is shalah, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat ya. Kemarin poin yang pertama adalah raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ada di 4 tempat. Nah sekarang poin yang kedua, sunnah ketika sedang melaksanakan sholat itu nomor 2 tuh di bawah, wad'ul yadil yumna ma'a asabiha ala ku'il yusra qabidan laha asfala sadri. Wad'ul yadil yumna, meletakkan tangan kanan ya, di dalam sholat itu sunnah meletakkan tangan kanan, ma'a asabiha, bersamaan dengan jari-jarinya, ala ku'il yusra, di mana naruhnya itu tangan kanan beserta jari-jarinya. Ku ini nih pergelangan tangan, ku'il yusra berarti pergelangan tangan kiri. Jadi kalau lagi sholat ini nih yang dipegang gitu ya, ya begini maksudnya. Kan tadi udah takbir tuh Allah, nah ini pegang. Jadi letakkan tangan kanan itu ya beserta jari-jarinya di mana? Ala ku'il yusra, yaitu di pergelangan tangan kirinya gitu. Jadi bagaimana kalau ada yang begini sholat tuh? Kan gitu ya. Ada juga kan ya? Ada sholat begini. Ada juga yang begini ya. Ada nggak? Bu, ada nggak? Yang di belakang nggak kelihatan nih. Ada nggak orang sholat itu begini? Ada. Gitu ya. Nah kita kalau ngikutin ini kita bagaimana? Wad'ul yadil yumna ya. Wad'ul yadil yumna ya. Ma'a asabiha, beserta jari-jarinya itu. Di mana? Di mana tuh? Ala ku'il yusra, yaitu di pergelangan tangan kiri. Ya dipegang tuh. Ya. Qabidun laha. Qabidun itu artinya memegang. Qabid itu artinya memegang. Qabidun. Cengkerem. Ya. Pegang, atau bahasa Spanyolnya cekel. Cekel begitu ya. Pegang. Asfala sadri, di bawah dan dada gitu ya. Jadi maksudnya fauqas surrati wa tahtas sadri, itu pegang tangan kiri dengan tangan kanan di bawah dada, di atas pusar gitu ya. Jadi di bawah dada di pusar. Jadi bagaimana kalau ada yang di dada begini? Ya nggak apa-apa kalau emang dia ada dasarnya ya. Kalau kita kan ngikutin ulama kita begitu. Ada begini. Kan begini pegel juga, Bu. Iya, kalau yang dibaca kuliah. Kalau yang dibaca Al-Kahfi begini aja. Selesai sembahyang dia begini aja tuh. Kekelan ya tangannya. Ya, jadi kita seperti yang kemarin saya bilang, orang sholat itu ya, anatomi tubuh manusia itu diciptakan untuk sholat. Jadi posisinya adalah posisi nyaman semuanya, gitu ya, bukan posisi yang tidak nyaman. Allah kasih tuh angkat tangan, naruh tangan itu di posisi yang nyaman.
gitu. Bukan posisi yang kalau begini kan kurang nyaman ya. Kalau kelamaan kagak enak. Atau mungkin dia soleh banget kali mesti naruhnya. Enggak juga gitu ya. Jadi meletakkan tangan kanan beserta jari-jarinya ma'a asabiha ala qu'il yusra, ya, di atas daripada pergelangan tangan kiri. Qabidan laha, cekel, ya, pegang tuh. Artinya memegang apanya? Ya, jari-jarinya itu ngapain? Memegang daripada alqu'-nya itu, daripada pergelangan. Asfal sadri, ya, aspal. Aspal itu, Bu, aspal bawah apa atas? Bawah. Aspal itu bawah. Makanya orang kalau jalanan apa? Aspal emang ada di mana? Di bawah ada. Asfal sadri berarti di bawah dan ya. Jadi kalau ada di sana penyebutan fauqa surrati wa tahtas sadri, ya. Jadi di bawah dada, di atas pusar. Itu ku. Ya. Al-ku itu apa sih? Nah, itu dikasih penjelasan. Al-ku'u, adapun ku, huwal azmul ladzi yali ibhamal yadi wasa'idi. Gitu ya. Adalah huwal azmu, tulang, ya. Yang dikata ku itu tulang nih. Yang mana tulangnya? Alladzi yali ibhamal yadi, yaitu yang meliputi daripada ujung akhir daripada jempolnya tuh yang bersambung kepada as-sa'id. Sa'id itu lengan. Ya, berarti yang dikata alqu itu ini pergelangan, ya. Ya, jadi antara jari akhir daripada jari jempol nih, kan jempol akhir di sini nih. Nah, ini menyambung kepada lengan. Nah, itu namanya alqu. Ya, begini pergelangan dah, paling gampang. Pergelangan tangan. Kenapa disebut pergelangan? Ya karena orang pakai gelang di situ ya. Nah, sebutnya pergelangan. Gitu. Gelang. Jadi bagaimana kaifiat yang diajarkan kepada kita? Ini sunnah ya, sunnah saja. Jadi jangan diributin, ya nggak usah ribut. Artinya kalau ada orang yang sholat, lalu sholatnya dia, ya, kaifiatnya misalkan ketika dia takbiratul ihram Allah, lalu dia begini, gitu ya. Atau ada yang melepas tangannya, ya biar aja, karena memang ini sunnah, gitu ya. Dan kita pengen mendapatkan sunnah yang sesuai dengan anjuran para ulama, yang udah pasti itu mengikut daripada ajaran Rasulullah SAW. Allahu Akbar, kita pegang ini di bawah dada, di atas pusar. Pernah saya bilang ya, bagaimana cara ngukurnya? Kira-kira ini kelingking kita ada di pusar. Ya. Ibu yang di belakang kedengeran? Ya. Mantap. Dengeran? Wow. Nomor 1 berarti ya? Ya, nomor 1. Jadi ini kelingking ada di pusar. Gitu ya. Kelingking tangan kiri. Tangan kiri, Bu. Mana tangan kiri? Ya, ini tangan kiri ditaruh di pusar, Bu. Ada pusarnya? Ada yang kagak ada pusarnya nggak? Kalau yang nggak ada pusarnya, ukur yang sama yang punya pusar. Ada pusar bodong katanya. Nah, taruh itu kelingking di pusar sehingga apa? Nah, jadi kalau misalkan ada kesunahan katanya agak miring. Ngukurnya jangan bangatan miring begini, Bu. Nanti dada kita, ya, kalau kebangetan miring, dada kita berpaling dari arah kiblat, batal sholat kita. Jangan bangatan miring, PA ntar jadinya kalau bangatan miring, sinting. Jadi ini kelingking ditaruh di sini, ya itu. Ya karena ini kelingking ditaruh di sini, kan ada miring. Nah, yang disuruh pegang apanya? Pergelangan. Ya berarti makanya agak miring. Jadi bukan miring bener. Gitu ya, agak segini doang nih, nggak sampai begini banget. Kalau sampai begini khawatir ini dada apa? Berpaling dari arah ya, kalau berpaling dari arah kiblat batal orang sholatnya. Gitu. Jadi ketika takbir Allah, kemarin kan takbir begini ya. Ya. Ini menghadap ke arah Allahu Akbar, ya. Udah cukup segini.
Ini di bawah dada, di atas kuku. Oh, saya nggak biasa begitu, saya biasa begitu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting dipegang gitu ya. Pegang aja dah. Dapat kesunahan memegang daripada tangan kanan memegang tangan kiri. Nah, nanti kalau ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ya biar aja karena ini sunnah saja gitu ya. Khawatir kalau ada perkara-perkara yang sunnah seperti itu lalu diributin ya, diangkat ke permukaan sehingga kayaknya perbedaan itu menjadi sangat mencolok. Khawatir nanti kita merasa paling benar. Itu lagu apa dia sembahyang kan gitu, nggak usah. Nah, kita sekarang masing-masing pegang aja dah. Apanya? Kita yakinnya sama yang mana? Ya, kan kemarin saya bilang kalau bicara tentang syariat, ya, bicara tentang ibadah, urusan sholat adalah yang utama. Kita ngikutin siapa? Ngikutin para ulama. Dari mana kita taunya? Yaitu dari kitab-kitab para ulama yang dikarang. Nah, bagaimana ketika beliau berbicara udah pasti merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata ada pendapat lain, ya udah pasti yang namanya fikih pasti ada perbedaan. Kita jangan merasa paling benar dan jangan mengatakan orang lain itu salah. Nah, sekarang yang kita yakini, yang kita tahu, yang ada apanya? Yang ada sumbernya jelas. Jadi kalau ibu-ibu nanti sholatnya tangannya megangnya begitu, dari mana lu? Ya alhamdulillah biar begini juga saya ngaji. Mana dasarnya? Oh no, ada kitabnya. Ayo kita baca bareng-bareng. Lu ngerti? Kagak katanya. Yang ngerti lah kan udah dibaca ini kan. Nah gitu. Ada tuh keterangannya tuh di kitab yang saya ngaji katanya. Itu kitabnya apa? Mazhabnya Syafi'i. Ya, pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita tidak tersesat kan gitu. Ada dasarnya, ada rujukannya. Gitu ya, Bu. Jadi kita nggak mesti ngangkat itu perbedaan sehingga ketika ada perbedaan begitu, nah, jadi ribut, ya, jadi merasa paling benar dan lain sebagainya. Saya rasa cukuplah bagaimana ketika kita baca kitab-kitab ulama. Walaupun ada yang bilang, lah itu kan kata ulama, bukan kata Nabi, gitu ya. Kan ada aja yang begitu ngomong, itu kan kata ulama. Dia ngarang kitab, ngapain kita ngikutin karangan ulama? Kan kita ngikutin Nabi. Nah, ini adalah penjelasan ya, ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti aku salat. Bagaimana niat Nabi salat? Kita lihat para ulama. Lewat apa? Ya, lewat karangannya yang beliau tulis sebagai petunjuk buat kita agar salat kita sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ya, Bu? Yang dipegang apanya? Gelangnya. Ya, pergelangannya bukan gelangnya. Kan gitu, pergelangan tangan dipegang. Apakah harus kenceng megangnya? Enggak mesti, kan gitu. Yang penting dipegang, kan gitu. Kebangetan kenceng megangnya juga kita udah sembahyang nggak kekelan tangan kita, gitu. Cukup. Jadi jelas ya. Jadi yang kedua itu, ya sunnah yang kedua itu di dalam sholat adalah wad'ul yadil yumna. Ya, wad'u itu artinya meletakkan, Bu. Wado'a yado'u artinya meletakkan. Ditaruh tuh tangannya. Ma'a asobiha. Tapi di sana keterangannya qabidon. Qabidon itu apa? Nyekel. Ya, dipegang, dicekel. Gitu ya. Wa tsalitsu. Yang ketiga, an-nazru ila maudhi'is sujudi. Nah, ini kita disunahkan untuk melihat ke tempat sujud. Jadi an-nazru, ya pandangan kita ketika lagi sholat itu ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud kita. Tempat sujud kita mana maksudnya? Tempat sujud kita adalah tempat meletakkan ini jabhah kita, jidat kita. Nah, jadi tempat sujud kita itu ya, tempat sujud kita, tempat kita meletakkan jidat kita ketika sholat tuh. Karena nanti kan udah liwat tuh bahasannya ya. Ya, anggota sujud ada tuh 7 ya, 2 kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan dan jabhah,
jidat kita yang wajib mukasyafah, ya, yang terbuka, yang nggak boleh terhalang adalah jidat itu. Jadi ketika kita sholat, tempat dimana kita naroin jidat kita, nah itulah yang kita liatin dari awal sholat tuh, ya. Kalau kemarin saya bilang ketika takbiratul ihram, Imam Ghazali melihat ke depan, tapi ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah tuh ke tempat sujud aja terus. Ya. Untuk apa? Memfokuskan diri kita agar supaya kita bisa sholat dengan khusyuk, gitu. Lalu bagaimana kalau orang sholat dengan, ya, jelalatan, ya. Jadi dalam sholat nengok kiri kanan itu hukumnya makruh saja. Tapi kalau dia nengok sambil memalingkan dadanya itu dari arah kiblat, batal sholatnya. Jadi ada orang sholat nengok boleh nggak? Makruh saja. Lagian apa yang ditengok ya? Kan ada aja lihat ke atas gitu. Karena masjidnya bagus, gitu ya. Kan ibu-ibu tuh pada ziarah kemana? Masjid Al-Jabar, ya, ziarah ke Al-Jabar. Melihat masjidnya bagus, sholat Allahu Akbar. Wow. Dalam hati ini cakep amat masjid ya, kan gitu. Matanya kemana-mana. Nah, itu makruh saja. Melirik pun makruh ya. Jangankan nengok, ya, melirik saja makruh. Jadi sholat tuh ngelirik. Ya makanya kalau sholat membawa barang yang berharga, kalau bisa dititipkan, tempat penitipan atau taruh di depan kita, kan gitu. Khawatir nanti kita nggak khusyuk karena apa? Ngeliatin, ya, kan gitu. Itu kalau kita lagi sholat, ya, totok peda takut diambil kucing, taruh di depan situ. Bah iya, macanan diambil kucing tuh, ya, kucing ya. Ya. Jadi ada cerita sholat dulu apa makan dulu, ya. Dia dengar katanya sholat dulu, ya udah, padahal dia udah nyendok nasi, wah masuk waktu dia sholat dulu, ditaruh tuh, ya, piring di samping dia, kan gitu ya. Kalau dia sholat dah tuh, cuman di perjalanan sholatnya khawatir karena apa? Ya taruh di piring situ, itu kucing mundar mandir aja, ya. Dia nengok lagi, takut nasinya diembat kucing. Nah, akhirnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, sembari ngusir kucing. Jadi nggak fokus ya. Ya, sholatnya jadi tidak khusyuk. Jadi an-nazru ila maudhi'i sujud. Sholat itu melihat kepada tempat sujud. Walau sholat khalfal ka'bati, sekalipun dia sholat di depan Ka'bah, ya, sekalipun dia sholat nih, ini Ka'bah nih, dia deket banget sama Ka'bah, karena memandang Ka'bah itu adalah pandangan yang menurunkan rahmat Allah. Tapi lempengan sholat mah bukan Ka'bah yang kita lihat. Yang kita lihat adalah tempat sujud. Sekalipun sholat di hadapan Ka'bah tuh, Ka'bah yang di sono ya, bukan yang di kalender, gitu. Kalau ngeliat Ka'bah yang di kalender beda lagi, nggak menurunkan rahmat Allah. Jadi yang bisa menurunkan rahmat Allah adalah ketika ngelihat Ka'bah langsung. Au khalfa nabiyyin, atau misalkan nih sholat di hadapan Nabi. Karena memandang Rasulullah juga pandangan yang penuh rahmat, gitu. Sekalipun dia sholat di hadapan Nabi, tetap dia yang mesti dia lihat bukannya ke Nabi, tapi yang dilihat adalah tempat sujudnya. Fayanzuru ila maudhi'i sujudi mutlaqan, maka melihat kepada tempat sujudnya itu adalah mutlak adanya. Walaupun ada Ka'bah, walaupun ada misalkan ada Nabi sekalipun, luar biasa ya, bagaimana ada sahabat-sahabat Nabi yang berhadapan langsung kepada Nabi, kemuliaan Nabi itu luar biasa. Tetapi di dalam sholat mesti dia lihat itu adalah tempat sujudnya. Illa, kecuali nih, ya,
ada pengecualian, ada istisna inda qaulihi, kecuali ketika dia mengucapkan illallah, ya, fayanzuru ilal muhallilah. Ini muhallilah ya Bu, di dalam tasyahud ya, maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pandangan kita kemana? Nih, kemana Bu? Berapa ini? Ya. Jadi ketika asyhadu alla ilaha illallah, jadi yang tadinya kita nih kan lagi tasyahud, pandangan kita kan ke tempat sujud tuh dalam sholat ya, dari awal, dari habis takbiratul ihram, mata kita ke situ, itu nggak boleh kemana-mana sunnahnya. Tapi lempengan kita lagi tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, lempengan asyhadu alla ilaha illallah. Nah makanya itu ya, muhallilah itu digerakin Bu, asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu pandangan kita kemana? Nih muhallilah nih, ke sini ya, ke sababah, tunjuk tuh, ila ayyusallima, sampai dia salam ya. Jadi dari lempengan illallah, mata kita kemana? Ke sini sampai salam tuh ya, sampai salam. Jadi kalau dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan baca sholawat ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita. Nah, itu pandangan kita kemana? Ini ke sini sampai apa? Ila ayyusallima, sampai dia salam. Makanya ini nunjuknya jangan kebangatan tinggi ya. Nih, jadi kalau kita tasyahud mulai dari awal at-tahiyyat tuh kita udah begini Bu, udah begini, tapi nggak begitu doang tuh. Nanti lempengan asyhadu alla ilaha illallah turunin lagi. Nah ini nunjuknya kemana? Ini nunjuknya ke tempat sujud. Gitu. Makanya ini mata kita ke sini, ini nunjuk ke tempat sujud. Paham nih maksudnya? Jelas ya? Jadi tasyahud itu bukan asyhadu alla ilaha illallah begini aja tuh. Enggak. Jadi begini tuh. Jadi tasyahud kita dari awal begini, nunjuknya ke tempat sujud, cuman lempengan illallah digerakkan lalu turunin lagi, tetap nunjuknya ke tempat sujud. Nah mata kita ngelihatnya ke as-sababah, ini muhallilah, liatin situ terus sampai apa? Ila ayyusallima, sampai dia salam, ngelihatnya ke sini, gitu ya. Itu sunnah. Tapi andai kata asyhadu alla ilaha illallah, matanya tetap ke tempat sujud, ya nggak apa-apa. Tapi menurut pendapat ini ya, bahwasanya an-nazru ila maudhi'is sujud itu dari awal, tetapi lempengan muhallilah fayanzuru ilal muhallilah, maka dia melihat kepada ini muhallilah, isyarat muhallilah yaitu kepada telunjuk, ila ayyusallima, sampai dia mengucapkan salam. Itu ya, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi yang dikata menggerakkan itu ketika muhallilah illallah. Walaupun nanti ada pendapat bahwasanya tasyahud itu dengan menggerakkan jari dari awal sampai akhir, kan ada ya. Ada orang dari awal at-tahiyyatul, kan gini aja ya, gerak-gerak ya, nggak apa-apa, jangan disalahin juga, karena ada pendapat mereka gitu ya. Dan kita yang nggak gerak-gerak, ya udah, kita karena punya keyakinan tidak menggerak-gerakan, ya nggak usah. Kalau ada yang gerak-gerakin, biarin, ada dasarnya boleh. Dan ini tidak membatalkan sholat, karena ini gerakannya gerakan sogir ya, bukan gerakan kabir. Kalau gerakan yang kabir itu membatalkan sholat, walaupun ini sampai berturut-turut lebih daripada 3 kali, ini tidak membatalkan sholat, karena menurut pendapat madhab Imam Syafi'i ini adalah gerakan yang sogir, gerakan yang kecil, jadi tidak membatalkan sholat. Jadi di dalam sholat ada gerakan yang membatalkan, ada yang tidak, menurut pendapat Syafi'i ini. Kalau menurut pendapat madhab yang lain, gerak-gerak begini juga nggak ngapa-ngapa dia mah. Kalau orang sholat benerin jubah gitu ya, ada yang sholat megang mushaf ya, nyimak bacaan imam, ada ya apa aja dibenerin. Kalau kita dalam madhab Syafi'i lebih berihtiyat
Itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i pun ketika ada orang sholat lalu bergerak 3 kali tapi gerakannya gerakan yang shogir, yang kecil, maka tidak membatalkan sholatnya. Seperti apa? Jari-jari ini termasuk shogir. Jadi kalau jari-jari digerakin begini, ini nggak termasuk yang membatalkan sholat gitu ya. Juga apa? Mata tuh kedip-kedip gitu, nggak berhenti itu, kedip-kedip aja gitu, nggak batal. Atau kuping, lagi sholat kupingnya bergerak-gerak gitu, nggak berhenti, nah itu juga nggak batal. Atau mulut, ya mulutnya digerak-gerakin gitu, termanyun, gitu, nggak batal. Atau hidung misalkan gerak-gerak, itu juga gerakan yang shogir. Dan dalam fikih ada satu lagi gerakan yang tidak membatalkan sholat dan dianggap gerakan yang shogir juga. Jadi jari nggak batal, hidung gerak-gerak nggak batal, mulut gerak-gerak nggak batal, mata nggak batal, kuping nggak batal. Satu lagi kemaluan. Yang dalam fikih itu, ini bukan jorok. Ya misalnya lagi sholat belaged aja begitu, nggak batal sholatnya, karena dianggapnya shogir gerakannya. Gitu. Kenapa disebut? Ya karena emang ada peraturan dalam fikih, bukan jorok, bukan gitu. Jadi bukan porno, bukan ya, gitu. Jadi biar jelas gitu. Gitu. Udah Bu, jangan dibayangin, dibayang udah. Warabi'u, yang keempat, kesunahan di dalam sholat adalah fathu basarihi wa adamu tagmidihi tiwala sholatihi, yaitu membuka matanya ya, dalam sholat buka mata, wa adamu tagmidihi, tidak memejamkannya, jadi nggak merem. Bagaimana kalau ada orang sholat merem gitu ya, makruh, karena kesunahannya adalah fathu basarihi, buka matanya ya, liatin tempat sujudnya, tiwala sholatihi, sepanjang sholatnya dari awal ke akhir nggak merem, nggak ditutup matanya gitu ya. Tapi di situ dikasih keterangan waqad yajibu tagmidu kama idza kana amamahu nisaan ajnabiyat. Wajib hukumnya menutup matanya di dalam sholat seperti ketika dia lagi sholat itu di depannya ada perempuan yang ajnabi ya, yang bukan mahramnya gitu ya. Maka dalam hal ini wajib hukumnya dia tutup mata gitu. Kalau ada orang lagi sholat di depannya ada perempuan itu, mana cakep banget lagi kan gitu, ajnabi tapi dia perempuan yang khawatir nanti dia akan terganggu sholatnya ya, udah merem, sholatnya merem gitu. Emang ada orang sholat di depannya ada perempuan? Ya, dalam kondisi normal nggak ada, tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi. Kita lagi sholat karena tempatnya nggak ada lagi tempat kecuali di situ dia sholat, di depannya ada orang perempuan kan gitu. Seperti di sholat di mana, di Masjidil Haram kan gitu kan, karena bercampur bisa lagi sholat atau ada perempuan jalan berhenti di depannya gitu, kita lagi sholat dilihatin sama dia, nah udah merem, sesekali melek juga, iya ngintip juga itu mah ya. Waqad yusannu, dan disunahkan kita untuk menutup mata kita kama idza kana amamahu ma yashghuluhu, kalau di depannya itu ada sesuatu yang bisa menyibukkan dia sehingga sholatnya tidak khusyuk ya, ada sesuatu yang mengganggunya dia itu. Seperti apa? Gambar ya, lagi sholat di depannya ada gambar, atau di tempat dia sholat, tempat sujudnya itu ada gambar yang yashghuluhu, yang bisa mengganggunya gitu. Dilihat sejadahnya coraknya cakep gitu, khawatir malah dia terganggu ngeliatin sejadahnya, merem aja dah udah, boleh itu merem. Bahkan itu disunahkan merem kalau ketika dia melek, justru dengan meleknya dia akan terganggu sholatnya, lebih baik dia merem gitu. Tapi kesunahan yang utama adalah fathu basarihi, yaitu dengan membuka mata ketika sedang sholat ya. Jadi wa'adamu tagmidihi, tidak menutup mata di dalam sholat itu sepanjang sholatnya, kecuali ada hal-hal yang mengganggu atau ada sesuatu yang haram untuk dilihat,
maka wajib hukumnya dia memejamkan matanya. Gitu ya. Umpamanya kita takbiratul ihram supaya kita fokus itu kita merem mata. Ketika takbir, ya, lalu setelah takbir kita ngeliat ke tempat sujud, boleh, nggak jadi masalah. Jadi takbiratul ihram nih, kita pengen dapetin fokus ya dan takbiratul ihram, pengen khusyuk. Waktu ketika takbiratul ihram kita merem, Allah. Setelah takbir kita ngelihat ke tempat sujud, boleh, itu ya. Karena ketika takbiratul ihram baru masuk ke dalam salat itu, baru ngelihat gitu. Tapi kalau dia merem, tapi di dalam meremnya itu dia membayangkan Allah itu berupa sesuatu, nggak boleh. Jadi menjisimkan Allah gitu. Jadi ketika takbiratul ihram dia merem pengen khusyuk, tapi di dalam meremnya itu dia bayangin Allah itu ada bentuknya gitu, gede, pakai udeng-udeng, ya, pakai jubah, nah itu jadi nggak boleh, jadi syirik, nggak boleh. Jadi meremnya itu bukan untuk membayangkan wujudnya Allah, tapi meremnya itu untuk mendapatkan kehusyuan, karena khawatir ketika dia melek takbiratul ihram yang dilihat misalkan di depannya ada sesuatu jadi ganggu, ya dia merem tuh Allah, ya, boleh gitu ya. Yang tadi waqad yusannu kama idza kana amamahu ma yashghuluhu. Jadi boleh, bahkan disunahkan dia menutup matanya kalau di hadapannya ketika dia sholat itu ada sesuatu yang mengganggu, gitu ya. Ya misalkan kita sholat di tempat umum, ya, sholat di tempat umum, misalkan lagi pelesiran gitu kemana, ke pantai, musolanya rame, ya udah sholat di pinggir pantai tempat kita nggelar tikar, kita sholat situ. Di depan kita ada orang minum es kelapa siang-siang, enak banget itu rumahnya, ya Allah, ya merem dah tuh, merem, ya, khawatir mengganggu, gitu ya. Lalu yang kelima, sunnah di dalam sholat itu adalah saktatus sholati, yusannu lil musalli ayyaskuta fi sholatihi sitta saktatin, kullu saktatin biqadri subhanallah. Nah, saktah ya, sakata yaskutu artinya diem, gitu ya. Makanya jadi bahasa Indonesia tuh, ya, jadi bahasa Indonesia sakit, gitu ya. Kita nyebutnya sakit itu ya diem aja. Orang yang diem kan orang sakit diem aja ya. Nah itu makanya sakit. Bahasa Arabnya marid, bahasa Indonesianya sakit. Sakit juga bahasa Arab juga sebetulnya. Sakata yaskutu artinya diem aja, gitu. Jadi ini saktatus shalah artinya diem di dalam sholat, ya. Nanti kalau dalam baca Quran ada saktah juga namanya, diem juga. Tapi kalau baca Quran saktah itu diem sejenak tanpa nafas, gitu ya. Nanti kalau saktah di dalam sholat beda nih. Nah, yusannu lil musalli, disunnahkan bagi orang yang sholat, ayyaskuta, untuk diem, fi sholatihi, di dalam sholatnya, sitta saktatin, ada 6 keadaan yang mesti dia di kullu saktatin, setiap diemnya itu biqadri, sekira-kira kadarnya mengucapkan subhanallah. Di mana saja? Nah, wahia, gitu. Di antaranya yang menjadi sunnah saktah di dalam sholat adalah yang pertama, al-awwalu baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Tuh ada saktah dulu. Takbiratul ihram nih, Allahu Akbar, ini tidak langsung baca doa iftitah. Ini untuk apa? Untuk membedakan mana pekerjaan rukun, mana pekerjaan sunnah. Kan takbiratul ihram rukun, doa iftitah sunnah. Makanya ada sakta. Sekedar subhanallah, bukan berarti dia ngucap subhanallah, bukan. Sekedar diamnya segitu. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabir. Kan kadang-kadang ada juga yang begini, Bu. Allahu Akbar kabir. Nah, dilangsung tuh. Nah, itu makruh saja, tidak sampai hukum haram. Jadi disunahkan
setelah takbiratul ihram itu dia saktah dulu, diam dulu sejenak. Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabira. Nah, emang baca itu doa iftitah? Ya baca gitu ya, walaupun dia sholat sunnah. Jadi sholat yang kagak ada doa iftitahnya adalah sholat jenazah. Kalau sholat id pakai nggak? Pakai. Kadang-kadang sholat id kagak make tuh ya. Ada juga imam sholat id nggak baca doa iftitah tuh. Allahu Akbar, langsung langsung takbir. Nah, doa iftitah dulu. Dan antara takbiratul ihram dan doa iftitah ada saktah. Ya, berhenti dulu sejenak. Watsani baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi, antara doa iftitah dengan ta'awudnya Fatihah, bedain gitu ya. Ya, dikasih jeda dulu antara dia baca doa iftitah dengan ta'awudnya Al-Fatihah tuh ya. Ketika selesai daripada doa iftitah, jangan langsung baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah di dalam sholat sunnah hukumnya baca ta'awud. Bagaimana kalau langsung bismillah? Makruh. Baca Fatihah itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sunnah hukumnya pakai ta'awud. Karena apa? Bismillah itu udah masuk ayat 1 Fatihah, makanya ta'awud dulu tuh. Bagaimana kalau lagi tahlilan, lagi rohan? Ya sama juga. Ya kadang-kadang kita rohan tuh ya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sunnahnya ta'awud, semuanya tuh pakai ta'awud. Fatihah itu di dalam sholat maupun di luar sholat tuh. Jadi saktah yang kedua baina du'ail iftitahi wa ta'awudi, yaitu antara doa iftitah dengan ta'awud tuh. Jadi tidak langsung. Wa tsalitsu, adapun yang ketiga baina ta'awudi wal Fatihah. Nah, ta'awud sama Al-Fatihah beda. Yang dikata Al-Fatihah di mana? Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat 1. Jadi antara ta'awud dan Al-Fatihah ada saktah juga tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Jadi ada saktahnya tuh. Tertib jadinya salat kita. Mana sunnah, mana rukun. Gitu ya. Jadi saktah itu untuk ngapain? Untuk membedakan mana sunnah, mana rukun, mana sunnah, mana rukun, mana sunnah, mana rukun. Tuh. Lalu warabi'u baina akhiril Fatihati wa amin. Jangan disamber. Ya, biasa ini kalau tarawih nih, ya disamber tuh. Imam belum selesai baca Fatihah, makmum udah amin. Waladdall, baru dol, itu makmum udah amin. Pengen buru-buru pulang. Padahal ada kesunahan untuk amin setelah selesai daripada Fatihah, dan ada saktah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu baru ada saktah di situ. Jangan disamber. Dan sebetulnya makmum itu amin ketika imamnya amin. Tuh, nanti ada bab ini khusus. Jadi makmum itu amin kalau imam udah mulain amin. Nah, baru kita ngikut. Jadi yang berhak amin itu sebetulnya makmum itu mengikut kepada si imam. Ini duluan makmum. Imam nggak kebagian. Dirampas semuanya itu kan. Jadi imam tuh amin, dan ketika imam amin selesai, makmum selesai, gitu ya. Nah, ada adabnya juga itu. Kadang-kadang imam baru amin, makmum ada yang lagu-laguin malah kan gitu ya. Jadi cukuplah aminnya si makmum mengikut aminnya si imam gitu ya. Jadi baina akhiril Fatihah wa amin.
Wal khamisu, yang kelima, sunnah sakta itu baina amin was surah. Ya. Itu antara amin dengan baca surah. Itu ada sakta. Jadi waladdallin amin. Nah, ini sunnah sakta. Bahkan sakta yang paling panjang di dalam sholat itu adalah sakta nomor 5 ini. Wa yusannu lil imami tatwiluha. Bahkan disunahkan bagi si imam untuk memanjangkan saktahnya fi sholatil jahriyah, di dalam sholat yang jahar, liyatamakkanal ma'mum, untuk memungkinkan si makmum itu min qiraatil Fatihah, untuk bisa baca Fatihah dia. Gitu ya. Jadi kalau sholat jahar, maghrib, isya, subuh, lempengan jaharnya tuh ketika imam amin bareng-bareng udah selesai amin, jangan langsung baca surah tuh imam. Saktah yang paling panjang itu adalah saktah setelah selesai Fatihah lalu amin. Untuk apa? Liyatamakkanal makmum, agar supaya memungkinkan si makmum itu untuk memulai duluan baca Fatihahnya. Karena makmum itu wajib hukumnya baca Fatihah. Walaupun sholat berjamaah, imam udah baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Jangan dianggap, lah kan udah diwakili nama imam Fatihahnya, kita mah nggak usah baca Fatihah. Lah kagak. Makanya disebutnya as-sab'ul matsani, 7 ayat yang berulang-ulang. Artinya apa? 7 ayat yang berulang-ulang. Al-Fatihah itu mesti dibaca di setiap rakaat, baik itu sholat sendiri maupun sholat berjamaah, dan itu baik bagi si imam maupun si makmum. Tapi lempengan jahar, makmum baca Fatihahnya setelah imam baca Fatihah. Jadi kalau imam lagi baca Fatihah, kita ngapain? Dengerin sampai selesai, kita amin. Selesai amin, imam jangan mulai dulu baca surahnya, tapi tungguin si makmum memulai dulu baca Al-Fatihahnya. Makanya saktahnya paling panjang adalah ketika selesai daripada Kalau dalam Kasyifah disebutkan kira-kira saktahnya itu seperti membaca surah Al-Ikhlas. Gitu ya. Seperti membaca surah Al-Ikhlas, bukan dia baca surah Al-Ikhlas, enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam dulu tuh dia. Saktahnya agak lama. Seperti panjangnya dia baca surah, baru dia mulai. Entar si makmum kan udah baca Fatihah tuh. Karena nanti merujuknya ini ya, kata ulama, kenapa mesti begitu? Kalau si imam udah mulai duluan baca surah, misalkan amin, ada yang langsung tuh bismillahirrahmanirrahim, si makmum belum baca Fatihah, belum mulai baca Fatihah nih. Padahal fa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran sama kita, mesti kita dengerin, perhatiin, sehingga kita mendapatkan rahmat dari situ. Lah, kalau si imam udah mulai baca duluan, lah kan ada orang baca Quran, kita ngapain? Harusnya dengerin kan? Kalau kita nggak dengerin, kita nggak dapat rahmat. Lah berarti kita nggak baca Fatihah. Makanya saktahnya panjangin, agar supaya kita baca dulu nih si makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika kita udah mulai baca, lalu si imam baru baca, nggak masalah, karena kita duluan yang baca. Jelas lagi ini? Jelas nggak? Kalau nggak jelas saya ulang lagi. Jelas ya? Nah, makanya imamnya kudu paham ini imam. Kadang imam memang nggak paham. Si imam memang belagu banget sih, mau kemana sih dia? Itu saktahnya setelah Al-Fatihah itu lebih panjang daripada saktah di 5 tempat yang lain, gitu ya. Jadi kalau saktah yang nomor 5 ini habis amin lalu dia baca surah, ini saktah yang paling panjang di dalam salat. Jadi jangan segera, oh ini kan pengennya buru-buru. Nah, ini terjadi kasus yang paling sering terjadi di salat tarawih. Jangan dibedain antara sholat tarawih dengan sholat yang lainnya, sama kaifiatnya semuanya.
Makanya kita sholat tarawih nggak boleh buru-buru juga begitu. Jadi apanya? Sunnahnya semuanya ke bawah. Kita pengennya buru-buru aja sih. Ibu-ibu nih pengen buru-buru mulu. Kalau lama dikit diprotes, ngantuk katanya. Ya gitu. Lama banget imamnya. Besok gua nggak sembahyang di sini, gua pindah katanya ke sono. Gitu. Pengen dapat yang sempurna, tapi cara mengerjakannya tidak sempurna. Iya. Makanya imamnya juga kudu ngaji ya. Iya, kita kudu ngaji, kudu paham agar supaya sholat kita kalau habis amin lalu diem lama, lah kita udah tahu emang saktahnya lebih lama daripada biasanya. Itu memberikan kesempatan kepada si makmum untuk memulai baca Fatihah. Liyatamakkanal makmum min qiraatil Fatihah. Walaupun Fatihahnya si makmum belum selesai, tapi imam lalu memulai baca surahnya, nggak jadi masalah. Karena apa? Kita mulai duluan bacanya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ketika dia mulai duluan dibaca, kita dengerin. Kan dia belum mulai, kita baca datu Fatihah. Walaupun kita baru Ar-Rahmanur Rahim, dia baca surah, nggak jadi masalah karena kita udah mulai duluan. Itu. Jadi saktahnya lebih Tapi saya ingat dulu ada guru kita, orang tua kita di Cinere, kalau ngimamin sholat habis Fatihah amin, itu saktanya lama benar. Sampai kita baca Fatihah udah selesai, beliau belum baca itu surah. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Karena saktanya memang mesti panjang, memberikan kesempatan kita untuk baca Fatihah, baru dia baca tuh. Saya ingat tuh, saya waktu masih kecil dulu, ngikut sholat di masjid. Ya, ketika sholat maghrib sama isya, kalau beliau yang imam, saya perhatikan, habis amin, beliau nggak langsung baca surah, tapi kita baca Fatihah sampai selesai, beliau baru mulai baca. Waktu itu saya belum tahu kenapa begitu sih. Pas dikasih tahu sama guru, itu namanya saktah. Itu saking ihtiyatnya beliau, maka saktahnya lebih panjang daripada biasanya. Kenapa? Memberikan kesempatan kepada si makmum untuk baca surah Fatihah sampai selesai, baru dia mulai baca surah. Nah, itu cakep dah tuh. Namanya kita, wah ini sholatnya pakai ilmu nih berarti, gitu ya. Dia ngaji nih berarti, gitu. Ya kan ada nggak orang yang sholat kagak pakai ilmu? Ya ada banyak, mengikut-ngikut doang, gitu ya. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau tiba ngikut-ngikut doang nggak tahu ilmunya, ditolak. Itu. Makanya yang wajib pinter bukannya ustadz doang. Kita semuanya wajib pinter, karena ibadah kita masing-masing. Kalau kita nggak tahu caranya bagaimana? Emang mau ngikut mulu? Ntar kalau di rumah bagaimana? Nah, begitu. Wasadisu, yang keenam, yang terakhir, saktah di dalam sholat itu bainas surati war ruku, antara surah dan ruku. Kalau belum selesai itu surah, jangan ruku dulu. Ini banyak juga ini, gitu ya. Ketika baca surah selesai, saktah dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, begitu. Kalau tarawih nggak begitu ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Bahkan disambung. Lah, kalau model begitu Pak, mohon maaf, saya bukan ngerasa paling benar, bukan. Ya karena guru ngajarin begitu, saya pernah ngikut sholat begitu, besok saya nggak ngikut lagi. Yang bertentangan sama kita. Lah kita diajarinnya sama guru, maksudnya apa? Biar supaya benar sholat kita. Kita sholat udah kita bener-benerin juga belum tentu diterima kita sholat kita. Apalagi yang kagak benar gitu. Waduh, saya nggak ngikut lagi dah. Ampun, ini mah begini. Bagaimana ini ya, bertentangan sama yang kita dapat sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita. Ya? Pak, saya nggak bisa ngejar, saya bisa ngejar nih. Iya. Saya di rumah gimana? Ya, bagus begitu. Karena apa? Karena terlalu cepatnya itu bertentangan dengan kaifiyat sholat. Nah, udah saya sholat di rumah dah, nggak bisa kekejar ini. Emang apa lu sholat di rumah? Imam larinya kenceng banget, nggak kekejar dia kan begitu. Nah, gitu dah. Ampun kita gitu ya. Ya apalagi kita yang udah apa?
ya kretek gitu ya. Ruku kretek, bangun kretek gitu. Jadi imam kudu tahu makmumnya siapa gitu ya. Makmumnya tidak muda semuanya ya. Ya gitu. Jadi kalau terlalu cepat jangan. Mulai sekarang kita robah. Dari mana? Dari diri kita gitu ya. Lingkungan kita pelan-pelan kita robah. Bukan berarti orang-orang tua dulu itu nggak benar sholatnya karena terlalu cepat. Enggak. Gitu ya. Ya kita nyari yang terbaik. Ya gitu ya. Al-muhafazatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Dulu yang diajarin sama orang-orang tua kita bagus, tapi kita cari yang paling bagus gitu ya, yang paling cakep, yang sesuai dengan kaifiatnya bagaimana itu. Macanan sholat begitu jadi kagak khusyuk kita, yang penting gerakannya dah. Lah dapat apa kita sholat? Dapat capek doang, khusyuk kagak dapet gitu ya. Bahkan pahalanya juga kagak dapet, bisa jadi karena ngedoh-ngedoh juga membayang gitu. Makanya itu di beberapa tempat ketika akan ada penunjukan imam, penunjukan khatib, penunjukan muadzin, bukan hanya sekedar ditunjuk tetapi diberikan bekal ilmu. Itu ada tuh ya. Kalau di tempat-tempat lain saya lihat kemarin di Majelis Ulama Kecamatan Limo ada pelatihan imam dan khatib. Bukan berarti itu imam sama khatib kagak bisa jadi imam jadi khatib, bukan. Cuman meluruskan persepsi. Sama-sama ayo kita luruskan. Bukan berarti yang kemarin bagaimana, ya kemarin udah bagus, tapi biar supaya tambah bagus, ayo kita ngikutin kaifiatnya seperti apa. Bisa nggak begitu? Kagak bisa. Imam sama khatib kita kalau dikumpulin pada kabur, pinteran dia. Nah gitu. Kalau di tempat lain mah alhamdulillah tuh dikumpulin begitu. Imam khatib di Kecamatan Limo pada datang, pada hadir. Ngikut pelatihan imam dan khatib. Oh, ternyata begitu ya. Kemarin berarti saya kurang sempurna. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Tuh, yang begitu yang cakep. Ini mau mana diajak begitu malah ngambek. Udah gua enggak usah dipakai dah. Biarin gua mah enggak dijadwalin gua kagak ngapa-ngapa. Adat sebakul lu kan begitu. Begitu ya. Tapi memang perlu kita diluruskan. Jadi nunjuk orang itu bukan sekedar apa? Sekedar ditunjuk doang, tapi dikasih bekal ilmu. Bukan berarti dia nggak punya ilmu. Artinya samain dulu persepsinya. Ayo, yang mau kita buka kitab apa? Gitu ya. Saya ingat katanya dulu ulama-ulama kita begitu. Kalau nunjuk imam, nunjuk khatib, minimal dia hatam Fathul Qorib. Atau enggak dia hatam Kasyifah dah kan gitu. Kalau Fathul Muin mah ketinggian dah, Fathul Qorib dah. Kalau memang udah hatam, ya udah sama-sama kita baca lagi. Ayo kita rujuk lagi nih. Bagaimana kaifiat kita udah sesuai belum dengan ajaran ulama-ulama kita? Dibuka lagi tuh kitabnya sama-sama dibaca. Oh iya ya. Ternyata kemarin saya kurang sempurna itu. Ya insya Allah dah. Untuk ke depan saya akan memperbaiki diri saya. Nah itu yang cakep, luar biasa itu ya. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang-orang yang beruntung. Nah begitu. Nerima kritik dan saran yang membangun itu baru cakep, namanya orang Islam. Orang Islam itu kalau dikritik demen dia, alhamdulillah, berarti masih ada orang yang sayang sama saya. Saya diperhatiin, diliatin sama orang, berarti oh saya ada yang kurang, berarti yang benar begini, itu demen begini. Ini mau mana dikritik ngambek. Itu orang Cina itu kelakuannya begitu ya, makan begitu. Iya, ngambek. Coba dah ada orang Cina kita kritik, lah mohon berhenti dia. Mohon berhenti. Wah kagak, wah kamu dari dulu begitu lah. Itu harus ada apanya? Harus ada perbaikan itu. Semuanya kita, saya juga apalagi. Ya makanya nggak boleh berhenti ngaji juga begitu. Walaupun udah jadi imam, walaupun udah jadi khatib, nggak boleh berhenti ngaji. Terus ngaji sampai liang lahat baru kita berhenti ngaji. Karena apa? Udah pasti yang namanya hal-hal kehidupan kita sehari-hari, urusan ibadah kita, ya syariat kita itu perlu perbaikan. Ya, utamanya buat diri kita sendiri. Jadi bukan buat nyalahin orang, bukan. Ya, kita ketika ketemu ada orang yang kurang tepat, bukan kita salahin,
kita panggil baik-baik. Mohon maaf ya, enggak begitu, yang benar begini. Kan bukan nyalain, kalau nyalain mah, salah lu, neraka lu. Nah itu namanya nyalain orang. Ini mah enggak, kita kasih tahu mana yang benar. Ini kita kasih tahu baik-baik aja dia masih ngambek. Ya. Apalagi kita kasih tahu dengan cara yang kasar, wah gitu. Ya, makanya orang Cina itu ambekan, Bu. Ya, ambekan. Kalau nggak ambekan mati, Bu, orang ambekan emang gitu. Itu. Ada kalau kata bapak saya dulu, lu makan sebakul berak sepengki sih lu, kan begitu ya. Jadi apa adat tuh yang digedein gitu. Itu ya. Jadi ada 6 saktah di dalam salat gitu ya. Ya, di antara takbiratul ihram dan doa iftitah, lalu di antara doa iftitah dan ta'awud, lalu antara ta'awud dan Fatihah, lalu antara akhir Fatihah dengan amin, dan antara amin dengan surah, dan itu yang paling panjang saktahnya, dan yang terakhir adalah antara surah dan ruku. Jadi kalau belum selesai surahnya jangan ruku dulu, selesaikan dulu, lalu ada saktah dulu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, itu ada jeda tuh. Karena surah itu sunnah, adapun ruku adalah rukun. Untuk membedakan antara pekerjaan sunnah dengan pekerjaan rukun, maka ada yang namanya saktah, gitu ya. Wasadisu du'aul iftitahi. Adapun sunnah yang keenam adalah membaca doa iftitah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.